Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Yok Nandur. Jadi di video kali ini teman-teman, kita melihat lagi kondisi jagung yang hanya kita pupuk menggunakan pupuk kandang atau kotoran hewan ya teman-teman. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah jagung ketan ya. Ini, dan yang fokus kita bakal bahas itu jagung yang manis teman-teman, yaitu Bonanza ya. Jagung Bonanza F1 dan Bonanza no F1 ya. Jadi segini teman-teman buahnya ya. Jadi ini cukup alhamdulillah lah ya, masih bisa berbuah teman-teman. Yang kemarin sempat kayak kelihatan nggak berbuah, tapi alhamdulillah ini berbuah teman-teman. Nah di sini buahnya agak cukup lumayan ya, meskipun hanya dengan pupuk kandang. Namun yang kekurangannya yaitu teman-teman, dia batangnya kuning ya, menguning. Kemudian yang kemarin itu sempat nggak berbuah, sekarang berbuah hanya segini teman-teman. Buahnya tuh kecil ya, buahnya tuh kecil ya. Nanti bakal hanya segini, mungkin bisa besar lagi sih ya, mungkin segini. Nah maksimal mungkin segini, tapi lumayan teman-teman. Dengan pupuk kandang saja yang kita gunakan ini cukup alhamdulillah sih menurut saya teman-teman. Kalau dari di umur sekarang itu 65 hari teman-teman ya, sekitar 65 hari setelah tanam. Untuk jagung manisnya itu alhamdulillah teman-teman. Ini ya, untuk ukuran ini yang di pinggir-pinggir itu kan normal kemarin ya. Untuk batangnya tingginya juga normal ya, itu segini besarnya. Mungkin ini dalam 1 kilo itu 4 tongkol teman-teman, 4 tongkol ya dalam 1 kilo. Itu mungkin bisa dikatakan kecil, tapi sedang lah ya teman-teman ya. Hanya dengan menggunakan pupuk kandang untuk 4 biji 1 kilo itu sedang. Jadi untuk pasaran di tempat saya itu malah pada suka yang 4 biji atau 3 biji itu 1 kilo ya, itu lebih senang ya mereka. Jadi lebih senang yang untuk ukuran sedang-sedang seperti ini. Jadi alhamdulillah teman-teman, ini kalau kita kemarin ngerasa kayak susah mau panen gitu, tapi alhamdulillah ini panen teman-teman. Insya Allah nanti bakal panen, meskipun ya untuk ukurannya memang tidak terlalu besar, tapi cukup alhamdulillah masih banyak yang berbuah. Ada yang saya bakal lihatkan teman-teman ya. Jadi dia itu tidak berbuah teman-teman, berbuah namun sangat kecil. Nah ini ya, untuk area bawah teman-teman ya, untuk area bawah kalian bisa lihat di sini. Ini gulmanya tidak saya spray kemarin. Nah untuk gulmanya tidak saya spray, jadi ini otomatis yang buah seperti ini bakal gagal, tidak bakal aku dijual ya kalau yang sekecil ini. Tapi kalau masih sedang 1 kilo isi 4 dan paling banyak itu 5, isi 5 dalam 1 kilo masih bisa terjual teman-teman. Nih untuk area yang bawah hanya 2 kotak itu memang tidak bisa diselamatkan ya. Buahnya mungkin hanya 1-2 yang bisa diselamatkan, buahnya masih bagus. Untuk yang lain memang jelek teman-teman, kecil. Tapi yang area sini meskipun ini terlihat kuning ya teman-teman ya, batang-batangnya, daun terlihat kuning, tapi alhamdulillah buahnya masih bagus ya. Jadi saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk pemupukan menggunakan pupuk hanya menggunakan pupuk kandang saja ya, tanpa pupuk kimia. Nah saya menyarankan di awal tanam di usia 20 hari atau pemupukan pertama itu usahakan gunakan kalau tidak musim hujan pakai Orea dan Ponska ya, Orea dan Ponska. Setelah itu boleh kalian coba pakai pupuk kandang untuk memperkecil biaya, jadi itu bisa. Tapi kalau di awal-awal sudah diberikan pupuk kandang, maka yang jadinya ya, jadinya itu seperti ini teman-teman. Dia kuning, batang tidak terlalu tinggi ya. Ini yang kelihatan tinggi karena dari apa namanya, dari bunga ya. Bunga yang muncul saja kelihatan tinggi, namun di buah itu ya, antara buah dan bawah, pangkal bawah itu memang kurang dari 1 meter teman-teman tingginya. Jadi menurut saya tidak maksimal untuk tinggi dari batang. Ini sama sekali tidak saya rempel ya teman-teman.
Di sini sih saya tidak rempel. Kemudian untuk penyepraian ulat itu hanya 1 kali saya spray, dan gandasil buah juga hanya 1 kali penyepraian kemarin waktu di usia kisaran 50 harian ya, itu kita spray. Di video sebelumnya itu kita spray. Nah, itu di usia 50 harian pakai gandasil buah. Tapi alhamdulillah ini ulatnya memang bisa dikatakan tidak ada ya teman-teman. Beda dengan yang kemarin. Kemarin itu kita sudah spray di usia berapa itu 40-an. Kemudian di usia 55 sudah berbuah, itu masih ada ulat ya. Jadi harus intensif ya kalau penyepraian waktu kemarin, waktu musim ulat. Dan jadi kalau sekarang itu alhamdulillah untuk ulat yang memakan jagung itu alhamdulillah bisa dikatakan aman teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman perkembangan dari jagung manis yang kita tanam yang hanya menggunakan pupuk kandang. Semoga video ini bisa menginspirasi dan menjadi pelajaran ya teman-teman buat kita semua. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tanam silahkan. Dengan cara seperti ini saya tidak terlalu merekomendasikan ya teman-teman. Kalian bisa gunakan pupuk urea dan poska di awal pemupukan. Tapi kalau untuk jagung ketannya saya rasa ini bagus ya. Untuk ukurannya cukup besar dan batangnya hijau semua teman-teman. Untuk jagung ketan ya. Ini hanya beberapa batang cuman. Mungkin ada sekitar 100-an batang. Itu bagus hijau. Jadi di sampingnya ini jagung manis tuh kuning, dan jagung ketannya hijau semua ya. Ini jagung ketan, sampingnya jagung manis tuh kelihatan ya kuningnya ya, tuh kuning, jagung ketan hijau. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sekian ya teman-teman. Semoga kalian tetap semangat menjadi petani. Yang mau belajar bertani harus semangat, punya pendirian yang kuat, harus bisa ya, punya jiwa yang saya pasti bisa gitu. Tetap berusaha, belajar terus. Dan juga saya sebagai petani pemula juga selalu belajar. Kalau ada teman-teman mau komentar, memberikan saran, kritik atau masukan, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.